Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita berdiskusi, Mas Kohar, kita coba dengarkan dulu bagaimana pandangan ekonom, Direktur Riset Core Indonesia, Peter Abdullah Rejalam, yang sudah tersambung lewat saluran telepon. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Pak Peter, World Economic Forum saat ini sedang berlangsung di Davos, Swiss, dan dari ajang itu mengemuka lagi fakta bahwa memang kesenjangan semakin membesar, ketimpangan kian menganga, dan kalau kita bicara itu di dunia, ternyata di Indonesia pun hal yang serupa masih terjadi. Pertanyaannya begini Pak Peter, apakah memang pemerintahan Jokowi JK yang terdahulu dan sekarang Jokowi Maruf Amin itu masih belum banyak bisa menghilangkan kesenjangan ini atau meniadakan? Kan kalau kita lihat ada banyak infrastruktur dibangun, kemudian ada banyak alokasi pembangunan ke wilayah Indonesia Timur yang selama ini memang relatif tertinggal. Itu tidak cukup ya Pak Peter? Ya, gini Bang Leo, yang pertama harus kita pisahkan antara upaya dengan hasil. Ya. Kalaupun sekarang kesenjangan ya antara kaya dan miskin itu makin lebar, ya. Yeah. Walaupun angka Gini rasio sedikit menurun ya, tetapi harus kita bedakan antara ketimpangan antara kaya dan miskin itu harus kita bedakan. Ya. Berapa jumlah orang kaya, berapa orang jumlah miskin, berapa yang dikuasai oleh segelintir oleh orang kaya itu tanda kutip memburuk ya, karena semakin besar porsi kekayaan nasional ini yang dikuasai oleh sedikit orang. Ya. Orang kaya itu ya. Tapi bukan berarti ya tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengurangi kesenjangan itu, ketimpangan itu. Upaya itu ada, tetapi hasilnya memang belum menunjukkan yang kita harapkan. Ya. Kenapa? Karena memang persoalan ini adalah seperti disebutkan oleh di Davos itu, memang persoalan mengurangi ketimpangan itu sangat-sangat tidak mudah. Karena begini, karena untuk tidak ada ya larangan untuk orang kaya jadi orang kaya. Itu pertama ya. Karena tidak ada larangan untuk jadi orang kaya ya. Dan kedua, meningkatkan kekayaan bagi orang kaya itu lebih mudah dibandingkan dari kita mengentaskan sedikit orang miskin dari jurang kemiskinan. Itu upaya kita mengangkat mereka dari jurang kemiskinan itu susahnya minta ampun. Sementara tanpa dibantu pun orang kaya itu akan menjadi orang kaya, tambah kaya. Ya, ini adalah kondisi yang tidak bisa dielakkan. Walaupun upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sudah sangat luar biasa. Ya. Nah, kaitannya dengan tadi infrastruktur, ya, infrastruktur harus kita akui bahwasanya didorong, dipacu oleh pemerintahan Pak Jokowi sangat-sangat cepat. Ya. Fokusnya adalah membangun infrastruktur. Nah, kritik saya selama ini adalah pembangunan infrastruktur sayangnya adalah fokus di pembangunan infrastrukturnya, tidak ada di perencanaan pemanfaatannya. Ya. Jadi pada waktu kita merencanakan, misalnya merencanakan jalan tol, kita fokus di perencanaan pembangunan jalan tolnya, tidak ada perencanaan pemanfaatannya jauh hari sebelum jalan tol itu dibangun. Tidak ada koordinasi antar instansi, antar kelembagaan, antar kementerian. Bagaimana nanti setelah jalan tol itu dibangun, siapa saja yang akan dapat akses, bagaimana nanti industri memanfaatkannya, itu tidak ada perencanaannya. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan ya, pemanfaatan dari infrastruktur yang dibangun itu sangat lambat. Ya. Pak Peter, tapi saya kira secara konkret Pak Peter, berapa lama sih kita butuh waktu untuk meminimalkan kesenjangan ekonomi ini, Pak? Ya, tergantung dengan ini tadi ya, upaya ekstra yang akan kita lakukan ya. Karena saya sebutkan tadi kan, yang susah itu mengangkat orang yang miskin ya. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ya. Nah, ini yang selalu kami suarakan sekarang ini, pertumbuhan 5% itu tidak cukup ya. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas artinya pertumbuhan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya. Karena untuk mengurangi kemiskinan itu mau tidak mau adalah dengan cara menciptakan lapangan kerja. Memang dengan selain itu memang harus juga pemerintah harus melakukan jaring pengaman sosial, ya, meningkatkan jaring pengaman sosial.
Tetapi yang paling utama sebenarnya adalah menciptakan lapangan kerja, karena itulah yang sustain, itulah yang berkelanjutan, itulah yang nanti akan secara signifikan mengangkat mereka dari jurang kemiskinan. Baik, Pak Peter, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini di Editorial Media Indonesia. Pak Peter Abdullah Rejalem, Direktur Riset Core Indonesia. Selamat pagi, Pak. Kita akan lanjutkan diskusi ini, Mas Kor, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pertanyaannya begini, Mas Kor, kalau tadi Pak Peter sudah mengatakan bahwa memang kesenjangan itu tidak bisa dihilangkan begitu ya. Tapi kan di Indonesia kita sudah melihat pemerintah sudah berusaha, walaupun memang butuh waktu. Pertanyaannya begini, apa tidak ada ya obat yang lebih cepat begitu untuk menurunkan kesenjangan ini lebih cepat lagi? Nah, problemnya adalah begini, Leo. Kita bertahun-tahun perekonomian kita itu lebih banyak ditopang oleh konsumsi. Nah, tahun lalu misalnya itu 56% lebih itu ditopang oleh konsumsi domestik. Dan tahun ini diperkirakan masih kira-kira angkanya masih sama. Sementara faktor penggerak yang lain itu belum sepenuhnya bisa diandalkan. Manufaktur yang menghasilkan lapangan kerja sebagaimana tadi dikatakan, dunia industri yang diharapkan bisa menyerap lapangan kerja oleh Pak Peter tadi, itu belum sepenuhnya bisa diandalkan. Sehingga apa yang dilakukan, pemerintah lebih banyak menjaga supaya daya beli itu tidak semakin anjlok. Kenapa daya beli perlu dijaga? Karena daya beli ini penopang pertumbuhan. Kalau saya bayangkan kalau sampai kemudian masyarakat kehilangan daya beli, dan kemudian inflasinya tinggi, maka yang terjadi pertumbuhan tidak akan pernah tercapai. Nah, saat ini beruntungnya adalah inflasi rendah, selalu berada di bawah 3% dalam beberapa tahun terakhir, dan proses pengendalian tadi misalnya kartu-kartu itu juga bisa efektif. Pengaman sosial itu ya? Jaring pengaman sosial digencarkan, maka daya beli bisa ditopang, bisa dijaga. Sehingga pertumbuhan 5% pun juga sudah alhamdulillah itu di tengah dunia yang sedang bergejolak. Pertanyaannya apakah itu cukup, apakah itu bisa berkelanjutan? Kita akan dengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung saat ini dengan Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Halo Pak Ihwan. Pak Ihwan terputus, kita akan coba ke pemirsa Metro TV berikut. Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Silakan Pak, pendapat Anda seperti apa Pak? Kita menghilangkan ketimpangan ini atau mengurangi lah. Ya, bahwa sejak Orde Baru hingga saat ini, ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin terlihat jelas menganga. Seperti lirik lagunya Rhoma Irama itu loh Mas, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, begitu pula yang disoroti editorial sekarang ini, ya bahwa ada 2.153 miliarder dunia memiliki kekayaan setara dengan 4,6 miliar penduduk miskin di dunia. Nah, begitu pula yang dikatakan oleh editorial, di Indonesia ini disebutkan bahwa gabungan harta 4 orang terkaya di negeri Indonesia ini setara dengan 100 juta orang berpendapatan terendah. Pertanyaannya Mas, mampu nggak bahwa harta kekayaan 4 orang terkaya di dunia ini untuk sebagian disubsidi silangkan dengan masyarakat miskin di Indonesia. Kemudian begini Mas, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45 Mas, yaitu pasal 27 ayat 2, bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kita menyadari bahwa di era kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini, yang mewarisi permasalahan-permasalahan di era sebelumnya, telah bekerja keras dan selalu berupaya untuk mengurangi kesenjangan atau kemiskinan tersebut. Nah, menurut Badan Pusat Statistik Mas BPS, bahwa penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 menurun drastis dibanding dengan tahun sebelumnya,
yaitu pada 2018 penduduk miskin 25,95 juta atau setara 9,82%, dan pada tahun 2019 mampu menjadi 25,14 juta atau setara dengan 9,41%. Nah, penduduk miskin di Indonesia ini, Mas, ini mayoritas tinggal di pedesaan, yaitu mencapai 15 juta jiwa, sementara di kota itu 10 juta jiwa. Kami yakin bahwa ketika dana desa di era Presiden Jokowi yang sudah digelontorkan sejak tahun 2015 yang mencapai 257 triliun ini, apabila dikelola dengan baik dan benar, maka akan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang kita coba lagi ke Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Kohar. Mas Kohar. Ya, selamat pagi Pak Ihwan. Silakan Pak Ihwan, pendapat Anda, Pak. Ya, selama ini kita berpikirnya memecahkan problem itu mesti ibarat orang sakit. Itu sifatnya itu akibat saja yang ditangani, bukan sebab utamanya. Jadi menurut pendapat saya, kalau kemudian kita infrastruktur itu 120% naik 2015 sampai 17 sekitar 387,3 triliun. Ini luar biasa ini. Lalu defisitnya itu tahun 2017 itu 397,27 triliun. Sedangkan kemiskinan itu 10,7 Pak Bambang. 10,7 Pak Bambang Saptono. Lalu itu menurut BPS. Kemudian tenaga kerja kita itu 5,61% sama dengan 7 juta. Nah, kemiskinan ini terjadi karena sistem. Jadi bukan lainnya. Sistem ekonomi kita yang liberalis kapitalis itu ditunjang oleh sistem politik kita yang korporatokratif. Lalu undang-undang dasar kita harusnya undang-undang dasar 45, undang-undang dasar kita sekarang ini undang-undang dasar amandemen, bukan undang-undang dasar 45. Nah, ini harus dihidupkan nih persoalan pokok kita adalah mengenai sistem. Bagaimana merubah sistem? Nah, itu apa kita menunggu kalau sistem itu berdiri di atas paradigmanya anomali? Pasti terjadi krisis. Lalu 1998 terulang lagi dong. Apa yang kita katakan analisis dan prediksi saya, mungkin omongan saya ini dianggap idealistik, tapi itu pasti akan terjadi. Insya Allah. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Hartono di Surabaya, masih Jawa Timur. Pak Hartono, selamat pagi. Selamat pagi Pak Mio, Pak Kohar. Ya, selamat pagi Pak Hartono. Saya kalau melihat dari sisi ekonomi, memang selamat pagi Pak Mio dan Pak Kohar. Iya, silakan Pak. Nah, ini kalau saya melihat, memang perekonomian kita ini semakin hari semakin merosot. Dikarenakan sistem apa yang terjadi saat ini. Halo? Iya Pak. Iya Pak Hartono, Anda sudah mengudara Pak, silakan Pak. Iya, yang mana kita melihat bahwa sistem buruh dan sistem SDM kita saat ini itu tidak memenuhi syarat. Iya. Halo. Pak Hartono. Iya, sudah. Iya. Tolong dikecilkan saja Pak volume televisi Anda Pak, biar tidak bergulung ya. Silakan Pak. Ya. Lanjutkan Pak. Ya, terus karena tidak bisa kita berkompromi dengan SDM kita, di mana kita itu selama ini tidak bisa mengubah industri. Kenapa? Karena di sisi daripada buruh yang kita juga ingin meningkatkan sesuai dengan pasal 217, yang mana kebutuhan dari buruh itu harus ada. Tapi dari sisi pengusaha ini membutuhkan satu perhitungan yang baik untuk bersaing dengan dunia. Nah, di sisi lain ini yang membuat kita sehingga produksi industri tidak jalan. Dan kita ekonominya hanya ekonomi UKM, ekonomi desa. Yang mana ekonomi desa itu membuat kita tidak bisa bergerak, di mana sekarang banyak musibah, keadaan alam yang tidak berpihak pada kita. Nah, langkah Jokowi untuk membuat infrastruktur itu adalah benar. Di dunia semua, kalau kita inginkan ekonomi itu berjalan, itu adalah infrastruktur dulu.
Karena saya juga punya pengalaman di Cina, waktu saya tahun 85 ke sana, saya melihat mereka itu hanya membangun tol-tol jalan semua. Tapi saat mereka sudah landing, semua penduduk itu nyaman, tinggal di desa pun nyaman dan bisa mengembangkan ekonomi itu dengan baik. Berarti memang sudah di jalur yang tepat, tapi butuh waktu untuk kemudian melihat kesenjangan ini berkurang, begitu ya Pak Hartono ya? Iya. Nah, tapi itu yang penting itu terutama kita mengajak buruh, elemen-elemen yang orang miskin itu untuk berdiskusi bagaimana kita bisa bersaing dengan dunia. Dan bisa memproduksi semua produk ini di Indonesia dengan baik. Sehingga pengusaha pun duduk sama-sama ya. Terima kasih Pak Hartono di Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Kita akan membahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Mas Kohar. Para pemirsa mengatakan bahwa sebenarnya yang dilakukan pemerintah sudah benar, tapi memang ada banyak yang harus diperbaiki. Kemudian yang paling penting adalah masalah waktu. Tapi kan waktu ini kan kita tidak bisa kendalikan. Ketika setiap tahun ada angkatan kerja baru, Mas, yang tidak punya pekerjaan. Akhirnya kan kesenjangan atau ketimpangan itu semakin menganga. Jadi apa yang dilakukan dengan misalnya membangun infrastruktur, itu sudah langkah yang tepat untuk membuka keterisolasian di beberapa wilayah. Satu. Yang kedua adalah untuk menciptakan interkoneksi. Nah, dengan adanya interkoneksi akan muncul pergerakan ekonomi di situ. Orang yang tadinya tidak berpikir mau bagaimana memindahkan barang dari desanya ke kota, misalnya, hanya waktu itu hanya dinikmati dalam skala terbatas dengan daya beli yang rendah, maka akan bisa dengan infrastruktur yang ada, akan bisa mencapai kota dengan daya beli yang meningkat. Artinya ada added value di situ, ada nilai tambah yang diciptakan oleh infrastruktur itu. Tetapi memang belum bisa serentak. Nah, kadang-kadang kajian dan riset untuk mencapai infrastruktur pada tahap tertentu itu memang membutuhkan waktu. Tetapi di beberapa titik kan kita kadang-kadang nggak sabar. Tidak sabar baik apakah itu publiknya atau perencananya. Perencanaannya kadang-kadang juga tergoda untuk tidak sabar. Sehingga perencanaannya dibuat, sudahlah yang penting pokoknya jadi dulu. Nah, begitu sudah jadi ya bingung, ternyata kok puzzle-nya nggak pas. Kalau ibarat itu puzzle, kok puzzle-nya nggak pas. Ketika dipotong di sini loh kok ternyata bolong, menganga. Nah, ini yang harus segera ditambal. Terus menerus mengandalkan mengandalkan bantalan sosial kepada mereka, apakah itu untuk pekerja, untuk orang prasejahtera, mereka-mereka yang miskin, itu ya hanya akan menguras APBN terus-menerus dan untuk jangka panjang ya tentu saja akan kedodoran. Oke, kita bicara dalam waktu di mana pemerintah sedang mau membuat Omnibus Law yang katanya akan mempercepat tumpang tindih masalah dan kalau kita kerucutkan ke penciptaan lapangan kerja. Karena tadi para pemirsa, Pak Peter juga dari KOR mengatakan bahwa yang paling punya daya paling besar, daya dorong paling besar dan jangka panjang adalah menciptakan lapangan kerja. Pertanyaannya, apakah itu bisa dilakukan saat pemerintah daerah sering punya rencana sendiri-sendiri. Perjalanan politik sering membelok-belokkan kesepakatan yang sudah disepakati antara pengusaha, buruh, dan pemerintah daerah sebelumnya. Lalu kemudian soal kepastian hukum, itu masih carut-marut katanya. Itu bagaimana? Rezim populisme itu harus mulai digeser. Jadi memang dengan residu lah, lebih tepatnya residu dari demokrasi langsung itu adalah para figur, tokoh, sosok, apakah yang dia sudah incumbent atau yang baru mau men-challenge, mau menantang, itu tergoda untuk berbuat populis. Populer saja ya? Populer saja. Tetapi populisme itu, jebakan populisme itu jangka pendek itu memang dia mendulang suara. Tetapi untuk jangka panjang, ya dia bisa-bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Menuai masalah. Seperti tadi itu misalnya banyak sekali aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan yang sebetulnya secara realistis itu akan susah didapat. Misalnya begini, dalam kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Kalau semua berada dalam posisi yang pasti seorang
kepala daerah, dia akan cenderung untuk memilih yang populis, yang mereka yang lebih banyak. Upah minimum setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya. Tetapi di satu sisi pengusaha langsung akhirnya ya sudah kalau segitu saya mending bangkrut saja. Betul. Nah kalau seperti itu yang terjadi, ekonomi tidak jadi bergerak lagi, lapangan kerja juga tidak tercipta lagi. Nah ini kan Omnibus Law dan seterusnya, ini kan mestinya untuk mendongkrak supaya investasi datang, lapangan kerja tercipta, industri-industri mulai muncul, dan pada titik tertentu dia akan mengcover tadi itu kebutuhan lapangan kerja yang terus-menerus menumpuk, yang tidak mungkin lagi ya sunatullahnya kan begitu. Betul. Kalau menumpuk semakin banyak ya akhirnya meluber dan tidak tertampung. Karena tidak masuk ke tanah begitu. Tidak, itu kalau konteks yang lain. Kalau banjir sama aja. Kalau misalnya dia diharapkan ditampung selama-lamanya, tapi kalau daya serapnya itu tipis, minim, ya akan menimbulkan banjir. Mungkin di bagian akhir ini Mas Kohar, soal komunikasi juga saya pikir harus ditingkatkan, karena mungkin tidak semua masyarakat mengerti seperti Omnibus Law ternyata itu bukan draft resmi kan? Ya betul, jadi sosialisasi, komunikasi, memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya tentang maksud dari ini untuk apa. Yang paling penting adalah negara yang hadir kan. Nah termasuk di dalam mengurangi kesenjangan ini. Mengurangi kesenjangan, mengikis kesenjangan ini, negara hadir. Pertama, negara hadir melalui perangkat aturan. Kedua, menegakkan aturan itu setegak-tegaknya. Ketiga, mengordinasikan, jadi menyosialisasikan supaya tidak dibelokkan kemana-mana tadi itu. Yang cilakanya kan kalau ada orang yang punya hasrat politik, dia punya kehendak tertentu, lalu yang draft misalnya sebetulnya belum draft resmi, seolah-olah dibuat resmi, lalu kemudian ya dia akan menjadi komoditas politik, bukan lagi tujuannya untuk menggerus ketimpangan, tetapi menciptakan masalah baru yang justru nanti tidak akan menciptakan solusi. Baik, semoga apa yang kita bicarakan di sini bisa menyumbangkan bagi bangsa ini, Mas Kohar, supaya ketimpangan semakin tidak menganga. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, ketimpangan mungkin memang tidak bisa dihilangkan, namun ada upaya yang terlihat dari pemerintah untuk memperbaikinya. Publik tentu berharap penyusunan dan pembahasan undang-undang yang akan mengatur hajat hidup orang banyak dilakukan secara terbuka. Pemerintah dan DPR tidak perlu alergi terhadap kritik. Mari kita bergerak bersama agar tidak ada lagi ketimpangan yang semakin menganga di antara kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.